Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dasar teknologi informasi, khususnya tentang topik revolusi industri 4.0 dan IoT. Baiklah, ada beberapa materi yang akan kita bahas, di antaranya tentang industri mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat, kemudian unsur utama perkembangan revolusi industri, kemudian apa itu IoT, konsep dan cara kerja IoT, serta kelebihan dan kekurangan dari IoT itu sendiri. Ya, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu tentang revolusi industri mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat. Ini kita akan melihat nih perkembangan dan kemajuan dari generasi pertama hingga generasi keempat ya. Ya, sejarah revolusi industri ya, dimulai pada akhir abad ke-18 ya, di sekitar 1760-an ya, di mana ditemukannya mesin tenaga uap ya. Dengan penemuan tenaga uap ini itu merubah cara kerja, cara produksi, cara industri yang dilakukan oleh manusia ya, yang sebelumnya memanfaatkan kemampuan dari tenaga hewan, misalkan kuda, sapi dan lain sebagainya sebagai penggerak dari peralatan tadi, maka akan digantikan oleh mesin uap. Nah, kalau kita lihat secara garis besarnya bahwa dari perkembangan generasi pertama sampai dengan generasi keempat, kita lihat bahwa di generasi pertama itu ditandai dengan apa? Adanya mekanisasi. Kemudian ada water power atau mesin uap dan steam power ya, mesin uap yang dimulai di generasi pertama, yaitu dengan James Watt ya. Bagaimana dia menciptakan mesin uap yang terus dikembangkan. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, di generasi kedua yaitu ditandai dengan produksi secara besar-besaran. Jadi industri sudah bisa memproduksi dalam jumlah besar dan memanfaatkan apa? Teknologi dari conveyor belt atau assembly line. Jadi menggunakan sistem ban berjalan. Dan juga di generasi kedua ini ditandai dengan adanya teknologi listrik ya, sudah masuk listrik di sini. Kemudian di generasi ketiga ini ditandai dengan apa? Mulai dikombinasikan atau dimasukkannya teknologi elektronik ya. Contohnya misalkan penggunaan komputer dan robot ya, dan sudah menggunakan juga otomasi ya. Kemudian di generasi keempat yang kita sudah jalani sekarang ini, yang kita sedang memasuki era keempat ini, adalah adanya tentang cyber physical system. Artinya apa? Jadi semua berkaitan antara bahan-bahan ya, atau konektivitas ya, bisa menghubungkan ya manusia ya, kemudian data mesin ya secara virtual tadi ya, bisa dihubungkan ya. Inilah yang menandai generasi keempat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari generasi pertama nih. Generasi pertama atau revolusi industri 1.0 ini pertama kali dimulai di akhir abad ke-18 atau di tahun 1780-an ya. Jadi ditemukannya mesin uap, di mana mesin uap ini digunakan untuk keperluan industri ya. Di antaranya untuk tekstil ya, untuk pakaian, kemudian juga besi baja ya. Jadi pembuatan besi dan baja ini sangat mendukung sekali karena butuh teknologi mesin uap ini. Kemudian juga di bidang transportasi. Nah, khususnya di transportasi ini, yang semula pelayaran tadi memanfaatkan tenaga angin. Nah, terkadang tenaga angin ini tidak kita bisa prediksi, bisa jadi arah angin berubah-ubah, jadi tidak bisa digunakan menjadi patokan 100% ya. Sehingga dengan adanya mesin uap, maka pelayaran walaupun arah anginnya berbeda, dia bisa tetap berjalan ya. Nah,
Itu ya, jadi diawali oleh James Watt ya. Jadi James Watt ini salah satu ilmuwan dari Skotlandia ya, yang menemukan mesin uap ya. Dan ini juga di revolusi industri pertama ini juga sangat mendukung teknologi di bidang militer ya. Jadi bagaimana teknologi di revolusi industri 1.0 ini sangat mendukung teknologi militer ya. Kemudian di generasi kedua nih, generasi kedua itu ditandai dengan ditemukannya energi listrik ya. Jadi sudah ditemukan pembangkit listrik ya. Dengan adanya pembangkit listrik ini kemudian adanya teknologi conveyor belt ya, atau sistem ban berjalan ya. Jadi assembly line, jadi menggunakan perakitan yang secara berurutan mulai dari awal sampai nanti keluarnya menjadi sebuah produk yang tinggal digunakan ya. Jadi ini menandai adanya revolusi industri yang kedua ya. Jadi perkembangannya itu mulai dari tahun 1900-an ya sampai tahun 1960 ya. Jadi masanya di sana ya. Kemudian di revolusi industri 3.0 itu berkembang setelah tahun 1960-an atau di tahun 1970-an ya. Itu berkembang sampai dengan 2010 ya. Di mana di revolusi industri ketiga ditandai dengan ditemukannya atau sudah digunakannya teknologi elektronik ya. Contohnya misalkan komputer, robot. Nah, itu juga digunakan untuk mendukung aktivitas di industri ya. Jadi sudah memanfaatkan komputer dan robot ya. Di mana juga di revolusi industri ketiga ini ya berkembang teknologi seperti semikonduktor, transistor, IC yang semua adalah produk-produk elektronik yang ukurannya semakin kecil maka bisa mendukung revolusi industri di 3.0 ya. Selanjutnya di revolusi industri 4.0 atau yang sekarang kita hadapi ini adalah jadi penggunaan cyber fisik ya. Jadi cyber fisik ini kaitannya dengan peralatan-peralatan semua bisa terkoneksi melalui koneksi internet ya. Jadi bisa terkoneksi antara manusia, data, mesin ya. Ya, peralatan-peralatan fisik tadi bisa terkoneksi semua ya melalui ya, yang disebut dengan cyber fisik ya. Jadi inilah yang menandai revolusi industri 4.0 ya. Yang kalau sebelumnya di revolusi industri 3.0 itu manusia itu lebih berperan sebagai operator, maka kalau di sini beda ya. Kalau manusia di sini peranannya adalah dia sebagai tenaga ahli yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang tinggi. Kemudian kita bisa lihat bahwa era industri 4.0 ini itu sudah merubah ya berbagai sektor industri, sudah merambah ke berbagai sektor industri ya. Mulai dari kalau kita lihat ada di CCTV, kemudian ada di pertanian, ada di olahraga atau sport ya, ada di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, ada di bidang pertambangan. Ya jadi sangat banyak sekali penerapannya. Kemudian ini juga era industri 4.0 ini didukung oleh berbagai teknologi lainnya ya, salah satunya adalah IoT ya. Kemudian juga ada cloud computing, ada artificial intelligence dan lain sebagainya ya. Ini yang juga sangat mendukung perkembangan dari industri 4.0. Kemudian kita akan masuk, nah apa saja sih unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0 ya. Kita lihat bahwa ada beberapa unsur utama yang mendukung, yaitu yang pertama adalah IoT ya, di mana teknologi IoT ini yaitu teknologi yang bisa memanfaatkan ya semua alat fisik tadi ya bisa terkoneksi dengan internet. Misalkan nih ada sensor diletakkan kalau di bidang sport olahraga, misalkan pengen mengetahui bagaimana perkembangan atlet sepak bola atau atlet-atlet di bidang olahraga tadi, maka ditempelkan sensor-sensor di tubuhnya untuk mendeteksi ya jantungnya, suhunya ya dan lain sebagainya. Jadi peralatan-peralatan fisik tadi bisa terkoneksi semua ke internet.
Kemudian ada juga big data ya, di mana semakin banyak jumlah manusia yang ada di muka bumi, semakin banyak data masing-masing orang, kemudian data kebutuhan segala macam itu semakin lama semakin banyak, maka tentu datanya juga akan bertambah besar atau big data ya. Kemudian juga ada teknologi yang mendukung adalah augmented reality ya, atau AR ya, augmented reality. Ini berkaitan dengan bagaimana teknologi seorang manusia ya, manusia mengalami dunia maya ya. Jadi dengan menggunakan perangkat kaca matanya, maka manusia bisa melihat bahwa seolah-olah dia berada di lingkungan sebenarnya, padahal dia berada di lingkungan yang maya atau virtual dengan gambar 3 dimensi ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, itu adalah cyber security ya. Jadi ini berkaitan dengan keamanan informasi dan keamanan di jaringan ya, karena semua akan terhubung melalui koneksi internet, tentu butuh cyber security ya untuk mengamankan aset-aset yang ada di sana. Kemudian apa lagi yang lain itu adalah AI atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Nah, ini sangat penting sekali karena AI ini meniru bagaimana cerdasnya manusia ya melalui penggunaan algoritma sehingga bisa kita peroleh nilai-nilai atau hasil yang lebih efektif ya. Kemudian juga didukung oleh teknologi AM atau additive manufacturing ya, bagaimana teknologi eh, yang mampu mencetak atau membuat prototipe dalam bentuk 3 dimensi ya. Kemudian juga selain itu ada teknologi cloud computing ya, atau awan ya. Jadi pengolahan data komputasi melalui jaringan internet ya. Jadi cloud computing ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah integrated system ya. Sistem fisik dan fungsional ya. Bagaimana sistem komputer bisa terintegrasi secara fisik dan fungsional ya. Ya, jadi itu teknologi-teknologi yang mendukung ya. Kemudian kita akan melihat lebih dalam ya, apa itu IoT. Ya, IoT ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nanti akan ada video tersendiri ya, mengenai membahas lebih dalam bagaimana penerapan IoT dalam berbagai aplikasi ya. Nah, kita akan melihat yang pertama bagaimana IoT itu mulai dikembangkan ya. Jadi kalau kita lihat munculnya IoT itu pada tahun 1999 ya, di mana salah satunya oleh Kevin Aston ya, di salah satu presentasinya dan melalui Auto ID di MIT di Amerika, dan mulai digunakan di sana ya dalam berbagai keperluan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat pengertian dari IoT itu sendiri adalah jaringan benda-benda fisik atau thing atau benda ya yang tertanam atau embedded ya dengan elektronik ya, jadi perangkat lunak, sensor dan konektivitas untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator atau perangkat lain yang terhubung. Jadi bagaimana semua bisa terkoneksi, bisa digunakan ya, bisa diolah data-datanya ya, bisa bertukar data satu dengan lainnya melalui perangkat-perangkat tadi ya, bisa berupa sensor tadi yang sifatnya benda-benda fisik. Nah, itu bisa dimonitor ya, bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Ya, jadi semua bisa dikendalikan, misalkan printer, kamera, headset ya, jadi peralatan-peralatan dapur ya, peralatan mainan ya, televisi, telepon ya, jam, lampu ya, kulkas, mobil dan berbagai macam peralatan-peralatan tadi bisa terkoneksi menggunakan internet, bisa dikendalikan ya. Itu adalah inti dari IoT itu sendiri. Nah, kalau kita melihat tujuan IoT ini adalah bagaimana bisa diterapkan ya dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehingga bisa memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus mulai dari kebutuhan rumah ya, kemudian membuat smart home misalkan untuk bidang keamanan ya, untuk layanan transportasi ya, untuk mendukung industri, untuk mendukung usaha yang lainnya,
bidang kesehatan, bidang sport ya. Nanti kita akan bahas pada video yang lain ya, bagaimana penerapan IoT itu sendiri. Berikutnya, bagaimana sih konsep dan cara kerja IoT? Nah, ini penting nih, bagaimana sih cara kerja dari IoT itu sendiri? Kalau kita lihat cara kerja IoT itu ada 3 elemen utama ya. Ketiga elemen utama ini ketika bersatu maka akan bisa membuat sistem IoT itu bekerja ya. Yang pertama adalah adanya barang fisik. Ya, barang fisik ini yang dilengkapi dengan modul IoT ya, melalui gateway dan sensor ya. Jadi gateway akses internet, sensor ini adalah peralatannya. Kemudian yang kedua, itu adanya perangkat koneksi ke internet. Nah, ini butuh perangkat koneksi ke internet nih seperti modem, router ya, dan lain sebagainya, peralatan-peralatan jaringan. Kemudian juga ada cloud data center ya. Jadi ada untuk tempat menyimpan data. Nah, penyimpan data ini nanti bisa diakses melalui jaringan internet. Jadi ketiga komponen utama ini ketika sudah bergabung maka sistem kerja IoT itu bisa berjalan nih. Jadi ingat ada barang fisik ya, ada bendanya tadi, ada sensor dan sebagainya. Kemudian ada perangkat untuk koneksi ke internet dan ketiga adalah cloud data center atau tempat menyimpan data tadi. Nah, contoh-contohnya misalkan contoh-contoh yang sederhana kita lihat nanti ada beberapa ya. Misalkan IoT diterapkan untuk menghidupkan dan mematikan televisi nih. Misalkan kebetulan Anda berada di luar rumah, misalkan Anda lupa mematikan atau pengen meriksa nih apakah televisi di rumah itu nyala atau mati, maka Anda tinggal koneksi ke internet. Maka yang semula tadi televisi nyala, misalkan Anda bisa matikan ya dengan cara akses melalui jaringan internet. Apalagi yang lain, misalkan nih CCTV ya, CCTV terkoneksi dengan internet. Jadi misalkan ketika terjadi kebakaran di jalan, misalkan ada tabrakan, maka dengan cepat maka informasi tadi bisa diketahui ya. Dengan penerapan tadi IoT tadi dia misalkan mampu mendeteksi gambar ya atau video misalkan ya, ada gambar asap atau api, maka dia akan segera menginformasikan kepada pusat data centernya bahwa terjadi kecelakaan ya. Kemudian juga bisa terhubung dengan peralatan listrik. Misalkan nih contohnya nih, D-Link yang terhubung dengan terminal listrik ya, di mana dengan terminal listrik ini maka apapun yang terkoneksi dengan dia itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, dimatikan, dihidupkan melalui smartphone ya, misalkan kipas angin, lampu, televisi seperti tadi contoh di awal ya, itu salah satu contoh dari IoT. Kemudian ada juga smart garage door ya, bagaimana pembuatan pintu garasi yang otomatis ya. Jadi ketika pengen masuk itu melalui akses ponsel atau smartphone Anda tunjuk menggunakan sidik jari biometrik Anda untuk masuk dan keluar dari garasi tadi. Kalau tidak sesuai atau tidak terdapat dalam database-nya, maka Anda tidak bisa masuk atau keluar dari garasi tersebut. Tentu ini sangat baik untuk keamanan di rumah ya. Kemudian apalagi ya, kalau kita lihat misalkan untuk di lingkungan nih, ini sangat penting sekali misalkan untuk pengaturan sampah. Nah, jadi sampah ini misalkan terjadi pengambilan sampah misalkan terjadwal ya. Jadi dengan adanya sistem IoT maka di setiap tempat keranjang sampah ini bisa mengukur misalkan volume atau isi yang ada di sana atau kadar gasnya, dia akan mengirimkan kepada eh, yang akan petugas pengambil sampah. Jadi petugas pengambil sampah bisa melihat nih apakah volumenya sudah misalkan baru 20% atau 50% atau sudah 80% misalkan. Maka yang ketika volumenya sudah misalkan mencapai 100%, maka itu akan lebih diutamakan untuk dikunjungi. Kemudian dengan gabungan dengan AI ya, kecerdasan buatan artificial intelligence, maka dengan algoritma tertentu dia akan mencarikan rute-rute terbaik ya. Manakah yang lebih dahulu akan dituju ya, sehingga nanti akan menghasilkan efektivitas waktu, biaya dan lain sebagainya. Nah, tentu sangat membantu sekali dengan IoT ini sendiri. Kemudian kita lihat nih apa sih kelebihan dan kekurangan dari IoT itu sendiri. Ya, pertama kita lihat nih kelebihannya IoT ya. Kalau kita lihat kelebihan IoT yang pertama adalah semakin banyak informasi yang diperoleh ya, karena kemampuan tadi ya. Jadi misalkan di pertanian itu bisa mengukur sensor kelembaban, cahaya ya, kadar
yang ada di sana, anginnya bagaimana. Jadi semua parameter-parameter tadi bisa didapat datanya ya. Dari sana kita bisa menentukan ya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi dengan itu kelebihannya tadi data-data kita bisa peroleh banyak. Dengan banyaknya data maka kita bisa membuat keputusan lebih baik ya. Kemudian ada tracking ya. Kelebihannya itu tracking ya, dengan bantuan komputer kita bisa mengecek persediaan barang dengan cepat ya. Jadi karena kita bisa cek kapan saja dan di mana saja dengan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Dengan bantuan dari sistem komputer ya, kita bisa melakukan analisa secara lebih cepat ya dibandingkan dengan cara yang manual ya, berdasarkan big data tadi, data yang sangat besar ditambah dengan kecerdasan buatan sebagaimana tadi contoh ketika pengambilan sampah, itu tentu akan menghemat waktu ya. Kemudian yang keempat adalah tentu akan hemat biaya ya dengan IoT ini sendiri ya. Karena kalau sebelumnya di revolusi industri ketiga itu manusia itu masih dilibatkan sebagai operator, maka di revolusi industri 4.0 ini manusia sudah lebih kepada bersifat sebagai tenaga ahli. Dengan bersifat tenaga ahli tentu beda dengan operator. Jadi penggunaan manusia akan semakin berkurang ya, maka penggunaan manusia yang berkurang, maka manusia harus membuka atau mencari lapangan pekerjaan yang lain. Kemudian kekurangannya nih, apa saja kekurangannya? Yang pertama compatibility ya. Nah, karena banyak sekali perangkat tadi ya, device ada thing tadi ya, maka ketika terjadi kerusakan atau rusak misalkan, maka tentu harus diganti dengan vendor yang sama karena berbeda antara satu ya perangkat dengan perangkat lain ya, beda yang membuat itu terkadang tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua complexity ya, jadi sangat kompleks ya. Jadi modul yang dirangkai begitu banyak ya, memerlukan tenaga ahli untuk merawat, menjaga ya, karena sangat kompleks sekali. Kemudian yang ketiga safety, keamanan ya, karena menggunakan jaringan tadi komputer ya, menggunakan jaringan maka tentu akan rawan nih dari hacker nih karena sudah bisa terkoneksi dengan internet. Apapun yang sudah terkoneksi dengan internet maka akan ada peluang ya dari luar untuk mengganggu. Untuk tugas ke-10-nya silakan dikerjakan, ada 4 soal. Silakan jawaban dikirim melalui daring. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.